Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Mari kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya berupa infak dakwah, sehingga channel dakwah ini masih tetap eksis dapat berlangsung ke hadapan Anda semua. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Begitu juga untuk peor-peor terkasihku ya, dimanapun Anda berada. Matur nembah nuwun, terima kasih atas apresiasinya ya, atas anti skip dan anti downloadnya, dan semoga mengambil peran serta untuk men-share dari link dakwah ini, dan itu menjadi catatan langit bahwa engkau pernah mengambil peran dalam dakwah walaupun hanya sekedar men-share dari link-link dakwah ini ya. Dan tidak lupa juga atas kebaikan doanya. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan kepadamu. Maka aku ucapkan ribuan banyak terima kasih. Ini ba'da Jum'ah yang membahagiakan ya, setelah pulang dari Jumatan. Dan siapakah ahli kitab itu sekarang masuk dalam seri yang ke-8 dan akan aku tutup. Jadi ini tamat. Ini seri tamat ya. Nanti kalau ada yang perlu kita diskusikan tentang ahli kitab ya monggo-monggo saja. Tapi paling setidaknya sesi ini sesi tamat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku sudah jelaskan kemarin surat Al-Maidah ya, 69 dan surat Al-Baqarah 62, di mana kedua surat ini sering dibawakan oleh mereka yang menganut paham pluralisme bahwasanya Yahudi dan Nasrani itu termasuk Sabi'in ya, tapi karena Sabi'in jarang. Siapa itu Sabi'in sudah aku jelaskan ya. Sekarang kan jarang Sabi'in ya, karena informasi sudah terbuka ya. Yang ada di antara kita Yahudi dan Nasrani ya, dan Yahudi pun itu pun untuk teritorial negeri kita itu minim ya, anunya tidak signifikan keberadaan mereka ya. Yang menjadi sangat signifikan itu kan Kristen, yang itu dianggap sebagai Nasrani. Sebetulnya Kristen dianggap sebagai Nasrani itu juga masih perlu diskusi yang panjang, apakah Kristen itu Nasrani ya. Tapi kan publik sudah mengatakan bahwa ya sudahlah, Kristen itu Nasrani. Dan itu sering diusung oleh teman-teman pluralisme bahwa semua itu sama. Jadi Islam sama Kristen sama. Semua agama sama, gitu maunya ya. Dan mereka menukil ayat 69 dari surat 2 dan ayat 62 surat 69 dari ayat 5 dan surat 62 dari ayat 2. Masalahnya begini ya. Ketika kita membaca teks-teks suci dari Al-Quran pada saat ini ya, kita tahu nggak kok semakin mendung leh? Coba lampunya dihidupin, ditambah ya. Kita semakin mengerti atau semakin tidak mengerti bahwasannya ada tempus ya. Jangan langsung ke bapak, nanti tambah gelap dia. Kamu atur gimana baiknya. Sudah? Ya, ada tempus yang harus diperhatikan. Surat yang digandrungi para pluralisme ini, penggemar pluralisme ini,
Ini kapan? Gitu loh. Ini yang mereka main selonong aja. Apa dasar geblek, apa memang nggak ngerti aku. Seharusnya ada yang harus diperhatikan, yaitu tempus delictinya. Nih, kalau kita tidak paham tempusnya, sehingga ini dianggap sampai nanti sampai yaumul sa'ah tetap berlaku, ya kacau. Itu loh. Ya, kacau. Jadi kalau dikatakan kapan ini berlaku? Dulu, ini kan kabar, ini kabar dulu sebelum Islam didakwakan. Karena tidak mungkin mereka berislam, ya mereka ya beryahudi, bernasrani, bersabiin. Karena Islam belum didakwakan, bagaimana mereka mau berislam? Gitu loh maksudnya. Nah, mereka yang beryahudi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Musa, mereka yang bernasrani sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Isa. Karena Yahudi dan Nasrani juga dinullah, ya mereka selamat. Kapan? Dulu. Sebelum apa? Sebelum Islam didakwakan. Gitu loh. Jadi ada tempus yang itu membatasi. Ya. Kan abrogasinya begitu. Ya. Jadi kalau ini dikatakan, ini ayat ini mengatakan bahwa Yahudi, Nasrani, Sabiin itu selamat. Iya. Kalau tanya gitu kita harus jawab iya kan. Al-Quran bilang gitu kok. Masalahnya kamu bisa menjelaskan enggak? Tapi itu kapan? Gitu loh. Ini era kapan? Tempusnya itu harus diperhatikan. Tempus deliktinya kapan? Kalau ini kamu anggap bahwa ini masih tetap berlaku, maka dia akan menabrak paling tidak ada 2 ayat lain yang harus dia tabrak. Gitu loh. Oke, sebelum ke sana aku akan membacakan komentar dulu ya. Itu review yang kemarin ya. Oke. Ini puasa jadi harus slow aja ya. Oke, sebentar. Ini dia kemarin hari ke-7. Oke. Terus komentar pertama, komentarnya bagus-bagus ini dari Mas TH. Assalamualaikum Gus, Gresik hadir ya, Gresik kota kenangan ya. Nasi kerabu. Bismillah, saya berusaha berkomentar sesuai kemampuan saya, Gus. Misalkan ada yang salah, mohon maklumi dan mohon dibetulkan. Monggo. Silahkan Mas. Menurut saya jelas beda antara Islam dan Kristen atau semua agama tidak sama. Jargon pluralisme sebetulnya ditujukan kepada mayoritas umat Islam yang Islamnya kebetulan bukan Islam betulan. Ya. Diakui maupun tidak, kualitas intelektual mayoritas sangat rendah, ibarat panggang jauh dari api. Ya. Artinya ibarat panggang jauh dari api itu antara harapan dan kenyataan tidak bersesuaian. Itu kalau dulu kami di Sumatera diajarin istilah seperti itu ya. Ibarat panggang jauh dari api. Karena selama ini menerima Islam hanya sebagai warisan, bukan melalui proses pencaharian. Jadi mendongkrak intelektualitas untuk mencari kebenaran, bukan begitu maksudnya ya. Tapi warisan. Proses pemahaman, proses pengertian, proses kebenaran dan akhirnya membentuk kesadaran ya. Dalam kurung kesadaran berpikir yang benar berdasarkan tuntunan. Jadi banyak yang terdoktrin dengan pluralisme. Jadi sudah tidak paham jati diri sebagai seorang muslim, yang sudah banyak standarisasi berpikir yang benar ya. Jadi matur nuwun, salam Islam rasional. Salam kembali ya, salam Islam rasional. Ya, salam yang bagus bahwa kita harus memberdayakan akal, rasio ya, rasional. Di surat Yunus ya, surat ke-100 itu maka Allah tidak suka terhadap manusia-manusia yang tidak memberdayakan akal. Ya.
Oke, eh komennya bagus sekali dari Mas Taufik, itu dikomenin dengan dijawab oleh Mas MA ya. Mereka Sabiin, Yahudi dan Nasrani apabila mereka beriman kepada Allah maka mereka juga akan masuk surga, itu kata Allah. Orang Islam apabila mereka tak iman kepada Tuhannya dan tidak menjalankan imannya, itu maka halal neraka baginya. Itu yang saya pahami. Ya monggo kamu pahami, yang penting kamu paham nggak tempus delictinya ya. Seperti yang aku bilang tadi, tempus delictinya tentang ayat ini paham nggak gitu, ya. Terima kasih Mas TH, ya begitulah faktanya. Makanya kita di channel ini mengusung Islam rasional. Artinya intelektualitas itu sebagai anugerah agung dari Allah, itu harus kita berdayakan untuk mencari kebenaran, bukan warisan. Kalaupun itu, mohon maaf kalau noise ya, karena ini hujan debat ini, biasanya noise. Dan ini nggak kedap suara ini. Studionya ya studio apa yang bisa gunakan untuk studio ya kita gunakan. Artinya ini memang bukan studio gitu ya, jadi dia tidak kedap suara. Oke, aku ulangi. Kita mengusung Islam rasional, artinya memberdayakan rasional kita untuk memahami ajaran-ajaran Islam ya. Meskipun awalnya dulu kita masih anak-anak, tentunya kita ngikutin orang tua kita. Tetapi ketika sudah beranjak dewasa, ketika kita sudah pada waktunya menggunakan rasional kita untuk mencari kebenaran, maka harus digunakan. Terlebih lagi itu dalam hal agama, begitu. Oke, Mas TH ya, matur nuwun nuwun, ya memang begitulah, jauh panggang dari api. Makanya kita berusaha melawan arus loh ini. Karena mainstream tidak rasionalitas, mereka ya seperti yang kamu bilang tadi, jauh panggang dari api. Jadi bapak ibunya Islam ya, dari mulai neneknya lah ya. Kakeknya, neneknya, bapaknya, ibunya Islam, nah, terus dia Islam. Jadi masih turunan, belum mencari. Tapi ya alhamdulillah lah, saya sudah Islam. Cuman ya kalau bisa mbok tolong ayolah kita beranjak dari yang turunan menjadi pemikiran, bahwa kita berpikir sehingga kita benar-benar tahu bahwa Islam itu adalah jalan keselamatan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi kepada kita, dengan kebenaran yang absolut, sehingga dia tidak bisa dicampur aduk dengan agama-agama yang lain gitu. Oke, terima kasih Mas TH. Mas Dede hadir nyimak Gus. Nggih, Mas Dede dari mana ini? Mas Haha sepakat, Sri Bintang teriak waktu Orba kuat, AR muncul dalam situasi aman. Alhamdulillah, ini kalau orang yang mengerti sejarah perkembangan politik negara kita ya ini, seperti Mas HH ini dia tahu ya. Jadi Bapak Reformasi itu bukan AR, tapi Sri Bintang Pamungkas. Yang aku menjadi sedikit heran, dan keheranan aku itu memberikan aku harus menghormati beliau. Namanya aja Sri Bintang Pamungkas, biasa seperti aku Koco, Subandite Sukoco, kemudian nama penanya Gus Beti, itu nuansa Jawanya lebih kental ya. Dan beliau ini kalau berpakaian ya seperti aku, tidak terus menyimpulkan dia itu seorang ustadz atau seorang ulama, seorang yang mengerti, enggak, biasa-biasa saja. Tetapi kerangka berpikirnya, pembelaannya terhadap Islam jangan pernah kamu ragukan. Jadi itu yang aku bilang. Kalau Islam itu dilihat dari pakaian, dipastikan bahwa orang-orang seperti aku, orang-orang seperti Sri Bintang Pamungkas nggak hadir di sana, nggak hadir. Tapi kalau Islam itu diukur bagaimana kecintaannya dia terhadap Allah, Kanjeng Nabi, Al-Quran, insya Allah kami selalu berusaha untuk hadir di sana. Jadi kami orang-orang yang sudah melupakan, sudah melalui, sudah meninggalkan apa itu yang
yang sifatnya simbolis doang. Tapi kalaupun masih ada yang masih suka memakai simbolis, ya ndak masalah, monggo-monggo aja. Cuman pesanku, kalau simbolisnya Islam ya kelakuannya ya Islam lah, ya. Jangan justru menjual Islam, itu yang kita kan jadi gregetan gitu maksudku. Nggih Mas, haha, terima kasih Anda paham tentang perjalanan negeri ini. Berikutnya Mas M99 hadir Gus. Oke, atur nuwun. Mbak RE, Bu Guruku, ini Bu Guru, beledek dardor, tetap nyimak. Tapi hati-hati loh ya, udan deres di sini juga gitu Mbak ya. Ini lagi hujan deres banget ini ya. Yang penting semoga kau di sana sehat lah ya. Jangan lupa kirim-kirim kabar, semoga sehat selalu, dan begitu juga teman-teman yang lain semoga sehat selalu ya. Ya memang hukum alam nggak bisa kita elakkan, itu sudah takdir dari Gusti Allah Agung. Hujan deras, ini deras banget ini hujannya ini ya. Oke, Mbak R yang ada di Laliman ya, aku Demak kalau nggak salah, iya Demak ya, tolong kalau salah nanti dikoreksi. Mas SJ, SG sambil nunggu buka. Oke, monggo Mas SG. Kang Mas MN sambil menunggu buka hadir dan nyimak, monggo Mas MN ya. Beliaunya ini mukimnya di Bandung tapi asalnya Nganjuk kalau nggak salah. Mbak AM dari Bogor, komen apa ya, bingung gitu. Masalahnya aku nggak bisa membedakan antara perempuan ahli kitab dengan perempuan kafir. Ya itu sudah ditulis gitu loh, perbedaannya gampang sekali kok. Ngapain bingung-bingung? Ya, dia mengimani dari jalur Milata Abraham enggak. Kalau dari jalur Milata Abraham itu kafir. Kalau ahli kitab itu dari jalur Bapak Abraham, bisa Yahudi, bisa Nasrani. Masalahnya nanti kembali ke tempus delicti. Setelah Islam didakwakan, dia akan mengikuti nabi berikutnya tidak. Kalau tidak, maka dia menjadi kafir. Kalau dia mengikuti, maka dia menjadi iman, gitu loh. Apanya yang bingung? Biasanya kamu pinter kok, di sini nampak goblok. Itu sudah benar komenmu itu, ngapain bingung-bingung? Ya, kan sudah berkali-kali aku jelaskan bahwa ahli kitab itu ada yang iman, ada yang kafir. Lihat endingnya nanti setelah Islam didakwakan. Gitu loh. Itu untuk AM, semoga nggak bingung. Kalau orang Jawa bilang nek bingung gocelan cagak. Kamu tanya itu sama R yang ada di Demak, gocelan cagak itu artinya apa? Jadi kalau kamu bingung gocelan cagak, itu bukan bahasa sembarangan loh, filosofi Jawa. Nek bingung gocelan cagak, itu artinya kalau kita bingung, kita harus berpegang terhadap satu pedoman. Cagak itu pedoman. Sekarang bingung dalam hal apa? Dalam hal teologis, dalam hal agama, ya cagaknya Al-Quran dan Al-Hadis, gitu loh maksudku. Ya. Kok singkat banget ini komennya. Sebentar, aku lihat dulu. Mas EM, ini beberapa sikap para ahli kitab yang mungkin terjadi. Oke, panjang sekali tapi bagus, aku setuju ya. Karena kan namanya kemungkinan, jadi maybe yes, maybe no, ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu aja. Ini Mas AM, ini Tuban, semoga Tuban selalu damai ya. Untuk Mas IM yang IAA yang sekarang ada di mana ini? Di Kleco ya, terima kasih. Borneo. Ini mantap ini Borneo ini. Sejak Nabi penerus hadir yang sebelum sudah tak berlaku, tidak ikut, kafir. Mantap ini. Artinya dia menutup. Kalau dia menutup maka dia kafir. Oke. Aku kemarin ada yang masuk dari Jember ya. Mas AM Tuban, mantap ya. Ini
Ini siapa ini? MA, salam Gus Beti, saya muliakan, bagi yang belum mengenal Tuhan mungkin agama itu tak sama, tapi mereka yang kenal Tuhan akan Tuhannya maka semuanya agama itu sama. 25 nabi dan rasul itu menyampaikan agama, apa yang dikatakan agama itu keterangan tentang ketuhanan, adanya Tuhan, inilah yang dikatakan agama. Iya wes karepmu. Aku sudah cukup menjelaskan ya. Jadi syahadat itu mengikat, bukan hanya Tuhan, tapi kenabiannya siapa. Nggak bisa dipukul rata seperti itu. Ya, ketika Kanjeng Nabi Muhammad, maka Allah itu bergandeng dengan sosok Rasulullah Muhammad, tidak bergandeng dengan Isa, karena Isa ada waktunya, bergandeng dengan Musa ada waktunya, dengan Bapak Abraham juga ada waktunya. Jadi nggak bisa dipukul rata gitu. Ya, tapi aku sudah jelaskan semaksimal mungkin, dia masih begitu ya biarin saja gitu kan. Dia juga perlu waktu untuk kontemplasi ya. Nggak bisa dipaksakan, nggak bisa ya. Biarin saja dan kita kasih kasih ruang untuk dia berkontemplasi gitu ya. Jadi nggak bisa kita, kalau yang namanya Islam itu asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, bukan Isa Rasulullah, bukan Musa Rasulullah, bukan Ibrahim Rasulullah. Dalam konteks syahadat tuh begitu. Ya semuanya sih kita anggap dan kita terima sebagai Rasulullah, tapi dalam konteks syahadat itu hanya Kanjeng Nabi Muhammad saja yang digandengkan. Nabi-nabi yang lain cukup kita akui sebagai Rasulullah. Itu. Jadi dalam konteks syahadat itu sudah nampak. Ya. Apakah dulu zaman Nabi Ibrahim orang sudah mengenal asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Kan ya belum. Ya. Jadi sebetulnya gampang, tapi nggak tahu dia mempersulit diri seperti itu atau memang belum berhasil menemukan kontemplasi. Ya kita doakan saja semoga menemukan kontemplasi dan kita beri ruang untuk dia tetap dalam pencariannya. Tidak apa-apa, monggo. Karena menurut aku sudah cukup menjelaskan, mau gimana lagi. Ya. Mas Edi, Gus tolong juga dibahas ayat-ayat, aduh panjang banget ini ya. Coba nanti saya Mas requestnya tak tampung dulu nggih, Mas EM ini. Ini banyak ini ya. Nanti aku coba tampung dulu ya. Ini GS ini Mbak atau Mas? Ini gambarnya terlalu kecil. Amin, alhamdulillah, dari 9.000 subscribe udah jadi 29.000. Selalu ngaji tanpa skip meskipun jarang komen, tapi selalu hadir. Jember selalu ada Kang Gus. Matur nuwun ilmune Kang Gus, sehat selalu, amin. Matur nuwun wangsul dan terima kasih untuk saudaraku yang ada di Jember, semoga sehat selalu. Jaga kesehatan karena iklim juga seperti ini ya, agar kita selalu bisa ngaji. Dan matur nuwun apresiasinya menjadi power ketika subscribe masih 9.000 hingga detik ini menjadi 29.000. Berarti ada perkembangan 20.000, bukan main-main itu. Tetap ngaji tapi jarang komen. Ya ndak apa-apa Mbak atau Mas ini ya, gambarnya kecil. Mungkin juga kan punya kesulitan, kesibukan ya, kesibukan kita macam-macam, ada yang jadi guru, ada jadi pegawai, ada yang jadi dosen, ada yang jadi pedagang atau apa, monggo. Terima kasih atas apresiasinya Jember, dan pingin sepertinya suatu waktu main ke Jember ya. Nggih, matur nuwun untuk GS. Ngapunten saya nggak tahu Anda Mas atau Mbak ya. Matur nuwun Jember, semoga sehat selalu seluruh keluarga yang ada di Jember. Ini Mas K ya, mantap Gus, lanjut terus dakwahnya. Oke, terima kasih Mas K ABC. Kalau kami itu di teman-teman ngaji salam ABC akur gitu ya. Apakah ini ABC yang itu atau yang mana aku juga kurang tahu ya. Tapi terima kasih Mas K ABC ya atas supportnya. Kemudian
ini Mas ini. Mas NE, Assalamualaikum. Kaltim hadir guru. Semoga selalu sehat bersama keluarga guru. Oke, begitu juga semoga doa baik juga tercurah untukmu. Kaltim ya. Kalau aku Kaltim itu masuknya Balikpapan, terus ke Samarinda, terus sampai ke Tenggarong. Kita mau masuk ke sana lagi nggak jadi, akhirnya terus balik. Jadi sekitar ada 1 mingguan dulu dakwah di Kaltim ya. Nah, ini mbak kita yang dari mana ini? Palu, Mbak GF. Matur nuwun atas doa-doa baiknya, semoga keluarga di Palu juga sehat-sehat selalu. Gitu Mbak GF ya, salam, semoga bahagia bersama keluarga di Palu. Amin amin ya robbal alamin. Itu sudah aku baca requestnya, khusus untuk Mas yang request banyak tadi. Nanti Mas ya, tapi aku sudah baca Mas EM ya, tentang Quran surat Ali Imran 64, Al-Baqarah 111 dan 112 dan berikut-berikutnya. Oke. Matur nuwun, monggo yang mau request nanti bisa kita pilah-pilah mana yang akan kita bahas, mana yang sepertinya sudah kita bahas gitu ya. Oke. Sekarang kita masuk ke kajian kita. Berapa lama leh? Waduh, belum sudah mau setengah jam. Padahal belum masuk. Oke, sekarang coba buka Al-Qur'anmu ya. Al-Qur'anmu. Kita buka surat Ali Imran 19 ya. Ini sudah paham ya? Kapan ini? Kapan? Tempusnya kapan? Jadi majalah Tempo itu artinya waktu ya. Bahasa asingnya tempus. Jadi kalau dalam hukum itu ada locus delicti, lokal, lokus, di mana tempatnya terjadi peristiwa itu. Ada tempus delicti, kapan terjadinya peristiwa itu. Nanti ada locus delicti, tempus delicti, terus ada corpus delicti, bukti atas dasar apa peristiwa itu terjadi. Nah, jadi dunia hukum tuh begitu. Nah, otakmu itu harus pinter gitu loh. Meskipun kamu bukan orang hukum, aku ini bukan orang hukum, aku ini orang eksak, teknik, orang gelarnya aja insinyur, ya. Sebentar. Assalamualaikum Al-Mukarram, guruku, sahabatku terkasih. Ini lagi syuting. Aku tadi cari data ibu-ibu orang mukmin itu loh, bener yang jenengan sampaikan, sudah ketemu tadi. Matur nuwun atas informasinya. Ummahatul Mukminin, dan di situ tertera Ibunda Sofia dan Ibunda Maria. Nggih. Betul. Nanti ini mau dijelaskan karena ini sudah penutup ahli kitab seri yang ke-8. Nggih. Nggih. Saya lagi syuting ini, kok. Ini, Cak. Nggih. Lagi live, lagi syuting, nggih. Cuman aku kasih komen sedikit, aku kasih komen sedikit aja. Tentang Nabi Isa naik itu kan rafa'a itu kan. Oh, yang di surat Maryam. Oke. Nanti bisa kita diskusikan, Bang. Oh, nggih. Surat berapa biar aku catat?
Oke. Itu yang digunakan oleh pakar tafsir kita untuk mengatakan ada ucapan Natal itu, masih ingat aku. Nggih. Nggih. Nggih, Camat, tak lanjut dulu nggih. Nggih, matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum. Ini apa? Aku diskusikan dengan beliaunya dan nanti hasil diskusinya itu akan aku cantumkan di kajian kita ya, di penutup. Oke. Sekarang kita buka di surat mana tadi? Surat Ali Imran 19. Ya. Ini tidak aku hapus ya. Tetap nanti komparasi ini. Komparasi ini. Ini komparasi ya. Satu ya, jadi satu ayat kita lawan satu ayat, dua ayat kita lawan dengan dua ayat. Ya. Quran surat Ali Imran. Surat yang ketiga, ayatnya nomor, aduh, nggak pakai kacamata, bentar. 19. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Kamu lihat. Kamu buka Al-Quranmu, kamu lihat supaya kamu nggak salah-salah lagi. Lihat, diksi Islam itu bukan terjemahan, itu tekstual Islam. Bukan Muslim yang terus diterjemahkan Islam, tuh bikin kacau aja itu. Lihat, ini tekstual ini. Jadi sesungguhnya agama di sisi Allah itu Islam, bukan yang lain. Ya, karena terjemahan-terjemahan itu banyak yang membingungkan orang ketika dia tidak tahu bagaimana abrogasi itu terjadi sehingga dibilang Muslim itu Islam. Ya lihat dulu kapan Muslimnya dia. Muslim itu Islam ketika era kenabian Kanjeng Nabi Muhammad. Muslim Yahudi ya ada, Muslim Milat Abraham ya ada, Muslim Nasrani ya ada, gitu loh. Ya, tetapi dalam konteks ini dia tidak menggunakan terjemahan yang itu mengacaukan, tapi Islam ini benar-benar di Arabiunnya itu Islam. Gitu. Ya. Jadi nggak perlu diperdebatkan lagi karena sudah aksiomatis dia, ya. Sudah aksiomatis. Surat 3:19 ya. Surat 3:19 supaya kamu benar-benar mantap ya. Nih lihat ini. Nih, bukan Muslim menjadi Islam. Bukan, ini ori ini. Nampak, Le? Ya, perhatikan. Ini proper name ini. Jangan dirubah-rubah, jangan mau macem-macem. Ya. Ini proper name. Jadi, agama di sisi Allah itu Islam. Jelas kamu? Ya. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa yang ingkar terhadapnya, ya, terhadap ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Artinya apa? Ahli kitab itu sesungguhnya tahu bahwa Islam ini adalah penerus agama mereka. Itu sebetulnya mereka tahu. Tapi kan masalahnya seperti yang kemarin, ada yang menerima, ada yang menolak, dan lebih banyak yang menolak dari yang menerima. Itu loh. Jadi kalau begitu dari diksi ini jelas dinullah pada kekinian itu Islam. Temposnya kapan? Setelah Islam itu
didakwahkan dan sempurna sudah disampaikan kepada kita, maka tidak ada pilihan lain kecuali Islam, gitu loh. Aku ulangi lagi. Kapan ini berlaku? Sejak Islam itu didakwakan hingga tuntas dalam kurun waktu 13 tahun periode Mekah, 10 tahun periode Madinah. 23 tahun. Itu hitung-hitungan sejarah ya. Maksudnya jangan kamu anggap persis 23 tahun, ya enggak begitu. Islam yang lain menjadi expired, menjadi last religion. Gitu loh. Karena apa? Sudah ada penerusnya yang menggantikannya. Ya. Oke. Berikutnya surat Ali Imran yang ke-85. Quran surat Ali Imran surat 3 yang ke-85. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Setelah tadi diklaim ya, agama di sisi Allah itu adalah Islam. Ya. Sekarang ditegaskan lagi di 385. Barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Kita lihat lagi Islamnya di ayat 85. Di ayat 85. Lihat ini, bukan Muslim menjadi Islam, tidak. Ini proper name, jangan diganggu gugat. Kalau proper name itu nggak boleh diterjemahkan. Ini harus tahu ini. Koco itu nggak boleh menjadi kaca, menjadi mirror. Grahito itu nggak boleh menjadi muhasabah, mawas diri, nggak boleh. Meskipun anggraito itu artinya muhasabah, mawas diri, nggak boleh. Karena itu proper name, jadi kacau nanti. Ini proper name nih, lihat ini, Islam. Ya, bukan Muslim terus diterjemahkan Islam. Jadi di sini, baik di sini, ya perhatikan, baik di sini, ini sama-sama bahwa Islam itu proper name, nama dinullah itu Islam, gitu loh, proper name. Ini loh. Yang menyampaikan siapa? Kanjeng Nabi Muhammad. Kapan dia hadir? Ya sejak kenabian Kanjeng Nabi Muhammad. Sampai itu diajarkan kepada kita, sampai lewat ulama, lewat kiai, lewat ustadz, sampai ke kita, sampai ke kita sekarang ini. Nih. Proper name dia. Jadi harus tahu mana proper name, mana nilai. Muslim itu nilai. Islam itu proper name. Yahudi itu proper name. Muslim itu nilai. Nasrani itu proper name. Muslim itu nilai. Jadi kalau keyahudiannya itu persis seperti yang diajarkan dengan Kanjeng Nabi Musa, ya dia Muslim, karena Yahudi itu dinullah. Itu loh. Cuman kan seperti tadi aku bilang, kalian harus pandai melihat tempus delictinya. Ya. Oke. Jadi di sini ini klaim, ya, klaim Islam, agama di sisi Allah, ya, dan yang kalau mencari di luar Islam, goiruh Islam, ya, maka dia tidak akan diterima. Ini klaim teologis. Jadi orang lain nggak boleh bantah ini ya. Kalau mau ikuti, nggak mau ya tinggalkan, gitu loh. Ini klaim. Semua agama itu punya klaim, gitu loh ya. Ini klaim setelah kapan tempus delictinya? Setelah diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi klaim ini ya
akan diimbangi dengan ini. Ini aku temukan ini ya, dua-dua ini ayat lain, ini satu lagi. Ini Quran surat Al-Baqarah ya, tetap Al-Baqarah surat 2 nomor ayatnya 256 ya. Tetapi sebelum ke sini aku ke sini dulu menjelaskan bahwa setiap agama itu klaim, dia mengklaim, nggak ono agama semua sama itu wong gendeng apa? Mesti agamanya mengklaim gitu loh. Masalahnya klaim itu berlaku kapan? Seperti ini. Buka Yohanes ya 14 ayat 6. Ya. Di sini masih nampak. Ya. Yohanes 14 ayat 6. Nih, ini ya. Apa katanya? Kata Yesus kepadanya, kepada yang diajak bicara Yesus, apa kata Yesus? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu klaim Yesus. Nah, hati-hati, di sini Yesus ngomong jalan. Jangan kamu anggap jalan Dr. Sutomo. Jangan kamu anggap Dr. Cipto. Jangan kamu anggap jalan Mawar, jalan Bougainville, jalan apa meneh, pecah piring. Bukan itu. Ya. Cuman kan sayangnya ini terjemahan. Originalnya itu dia pakai apa? Karena kalau dalam Islam, Arabiunnya ada sirot, ada syabil, ada torik. Semuanya menjadi jalan. Tapi jalan yang bagaimana? Maka hati-hati ya. Ketika Yesus mengatakan bahwa akulah jalan, itu jangan kamu umpamakan terus jalan beraspal itu loh, pinggir raya itu. Itu orang goblok yang begitu. Ya. Yesus mengklaim, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu Yesus klaim tuh, kalau tidak melalui aku. Kalau aku ditanya sama Pak Pendeta, Anda percaya di ini? Aku bilang 100% aku percaya. Gitu loh. Kalau soal percayanya 100%, aku itu percaya bahwa Yesus itu adalah satu-satunya jalan yang menyampaikan manusia kepada Allah. 100% aku terima itu. Orang kita menerima Yesus sebagai nabi kok nggak percaya bagaimana? Itu kalau soal percaya. Tapi kembali lagi, tempus delictinya kapan? Lagi-lagi ke sana yang harus dipahami. Tempus delictinya itu waktu Yesus menjadi nabi. Ya wajar dia ngomong gitu dan kita harus terima. Dia klaim. Sama dengan ini. Ini klaim ketika Nabi Muhammad menjadi nabi. Yesus di sini juga klaim. Satu-satunya loh Yesus bilang. Ini orang Kristen tahu nggak ini satu-satunya itu? Artinya nggak ada yang lain. Jadi jangan kamu bilang satu-satunya Allah, terus Allahmu Tritunggal, jadi kacau lagi. Ya, di sini loh ya. Tidak ada orang pun sampai kepada kalau tidak melalui aku. Ya. Berarti dia menjadi satu-satunya jalan. Karena pada waktu itu dia satu-satunya nabi, satu-satunya rasul yang membimbing kita untuk sampai kepada Allah. Maka kalau aku ditanya, apakah Yohanes 14:6 ini betul? Bisa diterima? Oke, bos. Masalahnya, kamu paham nggak? Kapan ini? Kapan? Kembali ke tempus delicti. Maka ini adalah ketika Yesus menjadi nabi. Pada zamannya. Nabi punya zaman, zaman punya nabi. Setiap nabi ada zamannya, setiap zaman ada nabinya. Gitu loh. Ya, jadi ini sudah berlalu, tapi kita akui ini sebagai kebenaran. Ini sudah berlalu.
Karena apa? Sudah datang yang dia minta bahwa aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Yang dia akan menyertai engkau selama-lamanya. Sudah datang, maka sekarang beralih ke sini. Gitu loh. Jadi kalau ini klaim jangan kaget kamu. Yesus pun klaim. Gitu loh. Ya. Ya, salah satu kegagalan memahami lintasan sejarah agama itu kaum pluralis itu karena mereka tidak paham tempus delictinya. Jadi dianggap semua sama, semua masih berlaku. Ya enggak bisa begitu dong. Nabinya beda. Masa mau tutup mata itu? Yang bawa goblok itu jangan terlalu nemen-nemen lah. Ya. Goblok itu boleh, tapi kok dikasih tahu itu ngerti gitu loh. Syahadatnya aja beda. Ya. Gak mungkin kita mau ada orang mau mu'alaf masuk Islam terus asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Musa Rasulullah, enggak mungkin. Mesti asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nggak mungkin asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Musa Rasulullah. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Isya Rasulullah, nggak mungkin. Karena eranya sudah berlalu. Maka sekarang asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu kunci, itu paten. Nggak bisa diotak-atik. Gitu loh. Itu sudah nggak bisa, itu sudah menjadi fundamental. Jadi jangan kamu otak-atik nanti Muhammadnya kamu ganti Isa. Isa sudah berlalu, expired sudah. Sudah last time, sudah game over. Kajian Nabi Musa begitu, kajian Nabi Ibrahim juga begitu. Tapi mereka harus tetap kita hormati dan kita terima sebagai nabi. Jadi agama-agama yang lalu itu expired. Setelah datangnya agama yang kemudian. Gitu, ya. Oke, berapa lama nih? Oh tenang aja, belum 1 jam. Ya. Oke, ini klaim, ya. Tetapi ingat, meskipun Islam itu mengklaim satu-satunya jalan keselamatan, jangan lupa Islam memberikan ruang untuk kebebasan. Karena tidak ada paksaan dalam beragama. Jadi Islam tidak dipaksakan. Jelas di surat Al-Baqarah 256. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Begitu juga dalam Islam. Karena Islam itu agama. Tidak dipaksa. Gak ada namanya paksaan-paksaan. Makanya kalau ada orang bilang bahwa Islam disebarkan dengan pedang itu ngajinya gak beres itu orang itu. Mau dia ustadz kayak, mau dia kiai kayak, mau dia menteri kayak, nggak ngurus gue. Oh sudah jelas kok, la ikraha fiddin kok masih ngoceh Islam disebarkan dengan pedang. Apa dia kira Islam Allah tuh nggak bisa bikin semua orang itu jadi Islam gitu? Islam itu disebarkan, disampaikan, didakwahkan kepada publik. Publik bebas, dia mau menerima atau menolak. Nggak ada paksaan. Kok masih ada yang ngisi kajian katanya Islam disebarkan oleh pedang itu apa ya? Mainnya kurang jauh. Pulangnya kurang malam. Bacaannya kurang banyak. Itu aja. Selama semuanya sudah jauh, sudah malam, sudah banyak, nggak ngomong gitu. Nggak ada orang teks ini mau dikemanakan tekstual ini. Sudah jelas kok, nggak ada paksaan kok. Dia bilang dengan pedangnya gundulmu ya. Ini perlu aku tekankan supaya kalian nanti kok diskusi dengan Goiru Islam, kalian bisa menjelaskan bahwa tidak ada, kami tidak memaksa-maksa orang untuk menjadi Islam. Kami hanya diperintahkan menyampaikan. Ya sekarang terserah Anda mau berislam monggo, enggak juga monggo. Gitu loh. Karena sekarang dibangun opini bahwa Islam itu dipaksakan. Memangnya Allah tidak bisa bikin semua orang jadi Islam kok main paksa-paksa. Apa gunanya dikasih otak? Ya.
Karena apa? Sudah jelas antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Dan Allah kasih kita otak, kasih kita buku panduan Al-Quran, kasih kita guru Nabi. Sehingga otak ini bisa membedakan, oh ini benar, oh ini salah. Gitu loh, sudah. Jadi Allah kasih kebebasan, ini namanya free will, kebebasan. Tapi beresiko. Kamu milih Islam atau goiru Islam, itu terserah kamu. Ya. Oke, barang siapa ingkar kepada Togut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi sudah jelas, memberikan kebebasan. Ya, jadi aku pernah menulis dan banyak yang sepertinya terperanjat. Islam itu bebas. Artinya apa? Dia tidak memaksakan. You mau Islam monggo, you mau tidak Islam ya monggo. Cuman tugas kita mendakwahkan. Maka klaim-klaim Islam ini ya sebagai nama yang proper name ya. Ini bukan berarti memaksakan bahwa you mesti masuk, you harus masuk Islam, enggak. Ya, tidak. Tidak ada paksaan ya. Ini klaim ini. Nah, sekarang sampai ke ujungnya, klaim ini membatalkan ini. Gitu loh. Jadi ini last. Ya. Saiki ku apa tuh bahasa Inggrisnya? Now ya. Sebentar, supaya kamu ngerti. Ini sengaja aku bikin begini. Ini last, ini lalu. Last itu apa tulisannya? Last yang lalu. Enggak last. Last itu terakhir. Iya. Ya, terakhir. Tapi terakhir last terakhir kurang cocok. Pas berarti ya. Pas lalu. P A S T. This is a past. Past tense berarti iki. Iki now. Sekarang. Ya betul tulisannya gini. Nah ini loh, ya. Ini last. Ini now. Begitu pembagian tempus delictinya. Ini sekarang, ini lalu. Jadi ini benar, tapi ini lalu dulu. Ketika apa? Ketika Islam belum selesai didakwakan. Ketika Islam selesai didakwakan, ini dia menjadi now. Ya, agama di sisi Allah itu hanya Islam. Dan kerugianlah mereka yang tidak memilih Islam. Tapi pun demikian adanya bukan berarti Islam dipaksakan. Islam itu ditawarkan, didakwahkan. Karena dalam Al-Quran dikatakan tidak ada paksaan dalam din. Soal klaim seperti ini Yesus pun mengatakan klaim. Paham di sini. Sehingga istilah ahli kitab itu sudah nggak ono. Sudah nggak perlu diperdebatkan lagi, ada nggak ahli kitab sekarang. Jangan kamu kawin terus sama orang Kristen kamu bilang, oh ini ahli kitab, boleh gundulmu. Karena berbicara ahli kitab itu, kita berbicara dalam dua domain yang itu saling mengikat. Pertama, taruhlah dia Nasrani. Apakah kenasraniannya dia itu original, masih tetap seperti yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Isa? Lah kalau sudah menyimpang, kan sudah nggak bisa disebut ahli kitab. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah benar ahli kitab itu masih ada? Maka dijawab ini sudah nggak ada. Dia sudah tidak berlaku. Jadi jangan kamu kawin cari ahli kitab. Itu loh. Ya. Lihat deh buku itu deh. Ya itu. Nah, ini tadi seperti yang aku teleponan sama saudaraku, guruku, sahabatku ini yang pernah di Arab 20 tahun ini ya. Yang menguasai bahasa Arabian dan Aroban. Aku kan pernah tanya gini, terus bagaimana sih kalau orang menikah itu, apakah dia, kalau musyrik kafir sudah jelas ya. Kalau ahli kitab apakah dia tetap dalam keahli kitabannya? Itu kan menarik dan ini belum pernah didiskusikan. Aku minta kalau bisa ketemu satu yang
pakar-pakar itu diskusi di sini. Karena terus terang aku mencari data sulit. Ketika Ibunda Sophia dinikahi oleh Rasulullah, Kanjeng Nabi kita, apakah Ibunda Aisyah tetap dalam Yahudinya? Ketika Ibunda yang dari Mesir, Maria dinikahi oleh Kanjeng Nabi, oleh Rasulullah, apakah dia tetap dalam Nasraninya? Ini kan menarik untuk didiskusikan. Aku terus terang tidak mendapatkan referensi, tapi logik, rasionalitasku mengatakan, ya tidaklah. Tentunya diislamkan juga, meskipun dia ahli kitab. Nah, makanya terus aku cari referensi di siapa itu Ummahatul Mukminin. Siapa itu Ummul Mukminin? Terserah mau pakai mana. Ada yang bilang Ummahatul, ada yang bilang Umul. Jadi Ummul Mukminin, Ummahatul Mukminin itu ibu orang-orang beriman, ibu kita, ya. Itu bisa kamu lihat di surat 33 ayat 6. Ya. Surat 33 ayat 6. Surat 33 itu Al-Ahzab kalau nggak salah. Ya. Surat 33 ayat 6, ya. Ini sudah mau adzan asar ini, ya. Tinggal sedikit, semoga bisa aku selesaikan. 33 ayat 6. Buka Androidmu. 33 ayat 6. 33 ayatnya 6. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bacakan ya. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri. Dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Mereka itu siapa? Kita orang-orang mukmin. Ya. Ini masalah selanjutnya itu tidak dalam konteks sedang dalam materi kajian kita ya. Silakan bicara. Silakan dibaca sendiri. Tapi intinya bahwa istri-istri Nabi itu ibu-ibu kita, ibu-ibunya orang-orang mukmin. Gitu loh. Nah, setelah aku lihat ternyata Ibu Sophia dan Ibu Maria itu masuk dalam daftar Ummahatul Mukminin atau Ummul Mukminin. Artinya apa? Ya jelas dia Islam. Masa ada orang bukan Islam menjadi ibunya orang Islam, kan ya aneh. Ya. Jadi sudah nggak ada, ahli kitab itu sudah nggak ada, dan begitu mau dinikahi ya sama Rasulullah diislamkan dulu. Baru dinikahi, nggak dia tetap dalam Yahudinya, dia tetap dalam Nasrani, kan jadi kacau kalau gitu. Ya. Jadi sebetulnya kajian kita tentang ahli kitab itu aku jadikan tersendiri. Sebetulnya ini masih ada rangkaian dengan kawin beda agama yang kita bahas kemarin ya. Karena apa? Karena ada perlakuan khusus yang harus dijelaskan tentang ahli kitab. Kalau kafir musyrik gampang ya, jelas ya. Tapi ahli kitab, nah ini kita harus ribet menjelaskannya, maka perlu sampai seri ke-8 gitu loh. Tapi ini sudah cukup menurutku ya. Ini jadi penutup. Wes ngene lah gampang. Orang Islam aja banyak kok, ngapain kawin cari yang lain gitu loh. Daripada ribet-ribet kamu. Islam yang ganteng-ganteng ya banyak. Yang ayu-ayu ya banyak. Kok neko-neko kakean macam cari yang lain. Kalau mau mencari yang lain ya diislamkan dulu gitu loh. Sebelum ribet nanti urusannya. Ya, kamu bilang ahli kitab yang mana? Ya. Dan apakah ahli kitab itu tetap dalam ke ahli kitabannya? Dan apakah yang sekarang itu bisa diklaim sebagai ahli kitab? Oh, ribet. Makanya aku perlu 8 seri untuk menjelaskan kepada kalian tentang ahli kitab tok. Karena aku ingin kalian benar-benar kokoh, ya. Terutama yang bapak-bapak, ibu-ibu kalau cari mantu itu benar-benar kokoh. Nih anakmu Islam yo, mantumu ku Islam, ngono lho, Pak. Jangan karena kaya, karena apa kamu cari mantu yang di luar Islam. Gitu juga Bu ya. Kalau cari mantu itu pilih yang, karena kamu mau anak cucumu itu diseret ke neraka. Ngono wis gampang-gampangan ae. Sementara kamu senang-senang di surga, anakmu, cucumu diseret ke neraka.
nggak lagi masuk ke masjid tapi sudah nyimpang ke sana? Mau kamu? Makanya jangan mata duiten. Pertama cari mantu, lihat agamanya apa. Agama itu jangan sebatas KTP. KTP itu kan ditulis bisa Islam. Tapi lihat kesehariannya bagaimana dia berislam gitu loh. Ini kalau ibu-ibu cerdas, bapak-bapak cerdas cari mantu begitu. Begitu juga kalau laki-laki cerdas, cewek cerdas, cari calon istri, cari calon suami, dilihat agamanya gitu. Mampu nggak dia menjadi imam dari aku dan anak-anakku? Mampu nggak dia membimbing aku dan anak-anakku ke surga? Lah kalau kamu dijebloskan ke neraka sana kan modar gue. Begitu juga yang laki, mampu nggak dia membimbing anak-anakku nanti? Kalau dia menjadi ibu dari anak-anakku, menjadi mama anak-anakku, mampu nggak membimbing anak-anakku ke surga? Mampu nggak? Mengajari, karena guru pertama itu ibu. Kalau kita kan bapak-bapak banyak keluarnya. Lah kalau kamu kawin sama perempuan Al-Fatihah aja nggak godak, kamu kawin nggak goblok gue. Bagaimana istrimu mengajari anakmu Al-Fatihah, orang biasa aja nggak ngerti. Hanya modal karena bahenol, karena semok, bokonge, karena cantik wajahnya terus kamu nih kawin ini kan goblok gue. Lihat agamanya, karena dia akan mendidik anak-anakmu. Kamu itu nanti seperti aku ini banyak keluar rumah. Itu loh. Ya, oke, itu dulu. Ada lebihnya, ada kurangnya, ya aku juga bukan sesuatu yang sempurna. Dan sudah aku katakan sejak awal, menjelaskan Alkitab itu ribet, rumit. Jadi kalau masih ada perdebatan di sini tidak ada masalah, monggo-monggo silakan saja. Begitu ya, sudah selesai Alkitab, sehingga kita besok insya Allah masuk ke kajian yang lain. Ya. Jadi pesan terakhir, wislah cari yang seiman saja, sama-sama Islam. Itu nggak ada resikonya. Tetapi aku garis bawahi, Islam yang benar-benar aktual dalam kehidupannya dia Islam. Jangan hanya KTP-nya atau Islam, itu juga ya masalah juga itu nanti. Sholat nggak pernah, puasa nggak pernah, kan jadi repot. KTP Islam tapi tulisannya. Ya, oke, itu tugas kita. Kalaupun aku saling mengingatkan, tapi jangan lupa kalian juga saling mengingatkan, ya, karena kita, kan aku bilang kemarin untuk menjadi umat yang pilihan itu harus berbuat baik dan saling mengingatkan dalam kebaikan, salah satu syaratnya, ya. Oke, aku closing ya. Ini ya ditutup oleh ini. Dulu oke, ini sekarang. Jadi ini tidak berlaku lagi. Oke? Jadi sekarang mau kamu atau tidak mau kamu, terserah, pilihan dari kamu. Satu-satunya pilihan keselamatan itu adalah Islam. Dan kalau cari istri, kalau cari suami, kalau cari mantu, Islam. Dan jangan Islam KTP tapi Islam aktual. Dalam kehidupannya diaktualisasikan. Dan itu perlu pengembangan rasional untuk mengerti tentang Islam itu harus diaktualisasikan. Ya. Sadis banget. Ya memang harus dibikin sadis. Ngaji, aku lihat metodologi ngaji-ngaji sekarang itu banyak yang ceritanya itu gimana ya? Tidak blak-blakan gitu loh. Jadi apakah itu menjadi salah satu penyebab sehingga orang itu tidak menganggap penting bahwa Islam itu harus dipertahankan bagaimana gitu. Kalau di sini tidak ada. Blak-blakan, you tersinggung karepmu, enggak tersinggung ya karepmu. Kamu di sini betah alhamdulillah, mau minggat ya terserah. Ini enggak ada. Enggak ada sungkan-sungkanan, enggak ada. Enggak ada tendeng aling-aling ya. Semua untuk kebaikan. Aku mengambil metodologi kajian seperti itu. Blak-blakan, ngomong apa adanya. Ya. Oke, terima kasih. Ini sebentar lagi masuk asar di sini ya. Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga sukses dan semoga sehat selalu sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.